Setelah 6 bulan terjebak dalam pertempuran hebat, sinyal mengejutkan mendadak muncul dari jantung pemerintahan Iran. Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf sama-sama menyuarakan narasi yang tak biasa, yakni perlunya mengakhiri perang dan segera memulihkan perekonomian negara yang kian terpuruk. Sekilas, kalimat itu tampak seperti pengakuan terselubung bahwa Teheran mulai kehabisan tenaga. Namun Iran mungkin sedang mencari cara untuk mengakhiri perang sebelum kehilangan kartu-kartu strategis utama mereka. Persoalan mendasar hari ini bukan sekadar cara bertahan di medan tempur, melainkan bagaimana keluar dari panggung peperangan tanpa terlihat kalah di mata dunia. Bagaimana caranya? Berdasarkan laporan dari Wall Street Journal, para politisi terkemuka Iran secara terbuka mengusulkan fokus pada pemulihan ekonomi, menentang kelompok garis keras yang mendorong konfrontasi tanpa batas. Sanksi intensif serta pembatasan ekonomi dari Barat telah memperparah depresi mata uang Iran dan menjepit kehidupan sehari-hari warganya. Para pemimpin moderat khawatir tekanan finansial ini pada akhirnya merusak stabilitas negara, sehingga Pezeshkian menegaskan posisi pemerintahannya dengan menyatakan bahwa perang pasti akan berakhir suatu hari nanti. Menurutnya, lebih baik Iran menunjukkan kekuatan dan martabatnya hari ini untuk memberitahu dunia bahwa mereka mengakhiri perang dari posisi menang. Senada dengan sang presiden, Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf juga menekankan seberapa besar pun kekuatan militer yang dimiliki, tanpa peredaran finansial dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, negara tidak akan pernah mencapai kemajuan. Bagi Teheran, mengupayakan perdamaian saat ini bukanlah bentuk pengibaran bendera putih, melainkan fase lanjutan dari strategi perang untuk mengamankan martabat nasional. Lantas, apa saja kartu Iran yang sebenarnya masih dipegang untuk menawar perdamaian tersebut? Kartu tawar pertama yang masih dipegang Iran adalah daya tawar militer. Teheran tetap memiliki armada serangan jarak jauh serta kemampuan mempertahankan ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan. Selama ini Iran masih mampu melipat gandakan biaya perang bagi lawannya, sehingga daya tawar diplomatik mereka akan tetap hidup. Tekanan Washington memang sangat besar, tetapi itu tidak secara otomatis melumpuhkan kemampuan balasan Teheran. Kartu kedua dan yang paling krusial adalah Selat Hormuz. Urat nadi energi dunia ini bukan sekadar titik geografis, melainkan kartu tekanan strategis terbesar milik Iran. Potensi gangguan lalu lintas maritim di Hormuz memiliki daya ledak yang mampu mengguncang pasar saham dan ekonomi global jauh melampaui batas wilayah Iran. Namun, memegang kartu seperti Hormuz memiliki risiko besar bagi Iran sendiri. Seperti dilaporkan Wall Street Journal, upaya diplomasi dengan pemerintahan Donald Trump berulang kali membentur dinding tebal karena Washington menuntut jaminan lalu lintas tanpa hambatan di Hormuz serta konsesi besar lainnya. Analis Iran Hamid Reza Azizi menilai Trump berusaha memanfaatkan krisis ekonomi Iran untuk menekan Teheran lebih dalam. Tetapi strategi tekanan maksimum ini justru memicu lingkaran setan yang mempersulit Teheran untuk mundur tanpa merasa dipermalukan. Kartu ketiga Teheran adalah kemampuan mengubah ketahanan nasional menjadi narasi kemenangan politik. Selama 6 bulan gempuran, pemerintahan di Teheran tidak runtuh, kemampuan militer tidak sepenuhnya lumpuh, dan AS belum berhasil mendiktekan seluruh kehendaknya. Teheran bisa saja merangkai narasi, mereka berhasil bertahan dari tekanan maksimum dan kini memilih momentum untuk menghentikan perang. Pengalaman sejarah Iran dalam menghadapi krisis menjadi fondasi utama narasi ini. Mengutip kantor berita resmi Iran IRNA, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Reza Talaynik menegaskan, bangsa dan angkatan bersenjata Iran memiliki kapasitas serta pengalaman yang cukup untuk menahan dan mengatasi krisis akibat agresi militer.
Jenderal Talenik menyatakan, meski musuh terus berupaya memperlambat kemajuan Iran melalui paksaan dan sanksi, kekuatan utama Teheran terletak pada sumber daya manusia, generasi muda, dan para elit akademis yang siap menjaga kedaulatan negara. Identitas, keamanan, dan eksistensi negara dapat dilestarikan jika energi dan dukungan dialokasikan secara penuh pada ketahanan internal ini. Meski Iran memiliki daya tahan tersebut, muncul satu persoalan besar, yakni Donald Trump juga tidak ingin terlihat kalah. Washington mengincar konsesi politik dan pembukaan Hormuz, sementara Teheran menuntut penghormatan martabat tanpa terkesan bertekuk lutut. Kedua pihak sama-sama ingin perang berakhir, tetapi keduanya ingin menjadi pihak yang terlihat menang ketika perang itu usai. Ketika elit Iran mulai bicara soal mengakhiri perang, itu bukan berarti Teheran mengibarkan bendera putih. Kartu terbesar Iran bukanlah sekadar rudal atau blokade laut, melainkan kemampuan untuk menegaskan perang berakhir bukan karena mereka menyerah, tetapi karena Teheran memilih kapan harus berhenti. Jika narasi itu berhasil dibawa ke meja negosiasi, pertanyaan akhirnya bukan lagi siapa yang memenangkan perang di medan tempur, melainkan siapa yang berhasil menentukan syarat kemenangan ketika perang berakhir. Pantau perkembangan informasi mengenai konflik Iran dan AS di kawasan Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.